Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jara Jetira Simatupang dari kelas 1A Prodi Bahasa Indonesia ingin memaparkan PowerPoint hasil kerja saya yang berjudul Landasan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Sri Rahmayanti MSI. Baiklah, langsung saja materinya. Yang pertama, A. Landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu yang pertama, paham individualisme. Paham ini dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Yang kedua, yaitu paham kolektivisme, memberikan kedudukan anggota masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakat. Yang ketiga, paham integralistik, dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai uraian berikut. Yang pertama, empiris, kedua, teoritis, ketiga, kumulatif, keempat, notetis. Selanjutnya, landasan sosiologi pendidikan memiliki fungsi diantaranya adalah 1. Fungsi eksplanasi, menjelaskan atau memberikan pahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Diperlukan konsep dan proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dari hukum-hukum yang mantap, dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang aktual baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. 2. Fungsi prediksi, meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul di masa yang akan datang. Tuntunan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Yang ketiga, fungsi utilisasi, menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Dalam proses sosial terdapat interaksi sosial, yaitu suatu hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi 2 syarat sebagai berikut. 1. Kontak sosial merupakan terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling berinteraksi meskipun tidak saling bersentuhan secara fisik, jadi tidak harus selalu berkomunikasi. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Kontak sosial bersifat positif bisa negatif. B. Kontak sosial bersifat primer dan sekunder. 2. Komunikasi merupakan pengiriman pesan dan penerimaan pesan dengan maksud untuk dapat dipahami. Proses komunikasi terjadi pada saat kontak sosial berlangsung. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator, orang yang menyampaikan informasi. 2. Komunikan, orang yang dikirim pesan. 3. Pesan, sesuatu yang disampaikan. 4. Media, alat untuk menyampaikan pesan. 5. Efek atau feedback, tanggapan setelah mendapat pesan. Selanjutnya, pendidikan sosialisasi dan enkulturasi yang memiliki 2 macam, yaitu individu dan masyarakat. Individu dalam proses sosialisasi dan
enkulturasi, setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk belajar tentang berbagai macam peranan dalam konteks kebudayaan masyarakat sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Masyarakat, sosialisasi, dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantar setiap individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. B. Landasan antropologi pendidikan. Antropologi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang berada dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk masyarakatnya, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosial. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut. Menurut William A. Haviland, antropologi adalah suatu studi tentang umat manusia berusaha menyudun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Menurut Kwejaraningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya, definisi tersebut dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan, cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkan sehingga sebagai manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Antropologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis berdasarkan konsep-konsep dan pendekatan antropologi. Kata kebudayaan kerap kali disejajarkan dari segi asal katanya dengan kata-kata kultur dalam bahasa Belanda, kultur dalam bahasa Jerman, kulture dari bahasa Inggris dan Prancis, dan kultura dari bahasa Latin. Kata kebudayaan dan peradaban merupakan dua kata yang pengertiannya senantiasa menjadi pembicaraan para ahli, karena semakin manusia itu berkembang dan maju cara berpikirnya, maka akan berdampak pula kepada pengertian kedua kata tersebut. Keduanya adalah cara hidup dan kehidupan manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri sebagai masyarakat, sedangkan secara teoritis, kehidupan adalah sebagian dari pembudayaan. Ada dua sebab mengenai kebudayaan dan pendidikan perlu dan penting. Yang pertama, kebudayaan secara sempit. Yang kedua, pendidikan sangat intelektualitis. Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu kebudayaan umum, kebudayaan daerah, dan yang ketiga, kebudayaan populer. Ada tiga hal yang menimbulkan perubahan kebudayaan menurut Skinner, ialah 1. Organisasi, 2. Divisu, 3. Reinterpretasi. Ada 6 fungsi utama kebudayaan dalam kehidupan manusia, yaitu 1. Penerus keturunan dan pengasuh anak, 2. Pengembangan kehidupan berekonomi, 3. Transmisi budaya, 4. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 5. Pengendalian sosial, 6. Rekreasi. Baiklah, kesimpulannya, dalam sosiologi pendidikan penting adanya proses sosial. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial, itu selalu terjadi interaksi sosial. Interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor, yaitu imitasi, sugesti, dan identifikasi, serta simpati.
Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.